Selamat pagi Morning Call. Ayo, hari ini kita mau mendengar sedikit dari firman Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu ya. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau beri kepada kami kesempatan Tuhan untuk belajar lagi Tuhan sedikit tentang firman-Mu Tuhan Yesus. Beri kepada kami Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti tujuan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya. Ayo, sebelum kita mulai, boleh dong saya mengucapkan dulu ya selamat hari Paskah, mumpung belum ketelatan ya. Dan kebetulan apa yang mau disampaikan juga masih berhubungan dengan Paskah. Kalau yang suka pakai judul, saya kasih judul Cerdik untuk Kekekalan. Haleluya ya. Jadi saudara, kita baru aja memperingati Paskah ya. Kita diingatkan bahwa Yesus mati di kayu salib. Yesus bangkit mengalahkan maut. Wah, itu luar biasa, suatu anugerah yang sangat besar buat kita, bahkan anugerah terbesar untuk kita semua ya. Tapi saya yakin di Morning Call ini nggak ada lagi kan yang nanya, emang kenapa sih Tuhan Yesus mati? Enggak ya, tapi kita lebih dewasa lagi. Kita mau nanya apa? Apa yang bisa kita lakukan setelah Paskah? Yuk kita bedah sedikit ya. Saya ambil di Lukas 16 ayat 1 sampai 9 tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur ya. Apa maksudnya? Supaya kita bisa belajar ya. Jangan sampai setelah Paskah kita balik lagi ke kehidupan yang biasa-biasa aja, yang semula. Tapi Paskah ini kita jadikan supaya momen ya. Paskah ini tidak cuma jadi perayaan, tapi Paskah ini menjadikan perubahan di dalam kehidupan kita ya. Jadi dalam Lukas 16 kalau kita baca ini tentang bendahara. Saya bacakan ya dari ayat pertama dahulu, lalu kita stop ya. Ayat ke-1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Stop dulu ya di sini. Yuk kita bedah sedikit. Di kata pertama ada kata dan. Dan itu maksudnya apa ya? Ini kata sambung. Jadi di Lukas 16 ini itu adalah kelanjutan. Kelanjutan dari mana? Dari Lukas 15 pastinya. Ya, jadi kalau boleh, ayo kita intip dulu sedikit ya. Di Lukas 15 ini ada apa sih supaya nyambung sama Lukas 16 tentang bendahara tidak jujur ini. Jadi kalau kita intip di Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Baru di sini dilanjutkan dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Emang ada gitu kaitannya? Oh banyak saudara ya. Ayo kalau kita lihat dari tentang domba yang hilang, itu bicara tentang domba dan gembalanya. Dirham yang hilang tentang dirham dan seorang perempuan pemiliknya. Anak yang hilang tentang anak dan orang tuanya. Ya, sekarang bendahara yang tidak jujur tentang bendahara dan majikannya. Semua perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan tentang kita sebagai anak-anak Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri. Kita dombanya, Tuhan Yesus gembalanya. Kita dirhamnya, Tuhan Yesus pemiliknya. Kita anak yang hilang, Tuhan Yesus Bapa yang menanti-nantikannya. Kita bendahara, Tuhan Yesus majikannya. Ya, memang gak semua domba hilang, gak semua dirham hilang, gak semua anak kabur, dan gak semua bendahara gak jujur. Tapi inilah perumpamaannya ya. Jadi yuk kita terusin ya. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kalau kita bendahara, kita mesti ngerti dong apa sih tugasnya bendahara. Bendahara itu tugasnya adalah mengelola harta milik majikannya. Ya, dia harus membuat harta ini berkembang untuk kemuliaan majikannya, untuk memperbesar perusahaan majikannya. Benar ya? Lalu pertanyaan berikutnya,
apakah harta ini milik si bendahara? Bukan. Harta ini, kekayaan ini hanya dititipkan kepada bendahara untuk dikelola. Betul ya? Ya kan seperti itu. Boleh nggak tuh kita pakai? Ya nggak boleh lah, bukan punya kita. Kita harus mengelolanya untuk kemuliaan, untuk memperbesar perusahaan dari majikan kita. Ya, makanya ketika bendahara ini tidak jujur, si majikannya menegur ya. Lalu di sini dilanjutkan, kepadanya disampaikan tuduhan, ada tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Milik siapa? Milik si majikannya. Ketika menghamburkan harta si majikannya, apa yang dia lakukan? Pasti dia menggunakan harta majikannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kenikmatan dirinya sendiri, untuk memperkaya, untuk memperhebat dirinya sendiri, ya. Dan itu tidak menyukakan majikannya. Betul, ya? Yuk kita lanjutkan. Ayat 2 dikatakan seperti ini. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ya, jadi sebagai orang upahan, sebagai bendahara pasti dituntut suatu pertanggungan jawab. Ya, jadi bagaimana nih dengan kita? Apakah kita betul sebagai bendaharanya Tuhan? Apakah betul kita ini bendahara yang baik atau bendahara yang tidak jujur? Ayo kita lihat ketika Paskah Tuhan Yesus menebus dosa kita. Betul ya? Hidup kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan harganya sudah lunas dibayar. Artinya hidup kita bukan milik kita lagi. Hidup kita adalah miliknya Tuhan. Ya, lalu kalau saya boleh tanya, berkat yang saudara terima asalnya dari mana ya? Dari Tuhan. Kepandaian dari Tuhan. Kesehatan dari Tuhan. Maka segalanya bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Maka wajib buat kita untuk menggunakan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu bendahara yang baik. Kalau bendahara yang tidak jujur pasti menggunakan semua itu untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Dan kita enggak seperti itu. Tapi ini bendahara yang tidak jujur. Dia menggunakan harta atau kepercayaan yang diberikan majikannya untuk kemuliaannya sendiri, ya. Lalu dilanjutkan. Ayat 3 berkata seperti ini. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Lihat, di dalam ayat ini si bendahara mengerti bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Melakukan sesuatu yang bikin majikannya marah. Makanya dia mulai mikir, waduh gimana nih, sebentar lagi saya dipecat. Sedangkan saya ini cuma bisa sebagai bendahara. Suruh nyangkul saya nggak bisa, minta-minta saya nggak mau. Dia cuma bisa melakukan apa yang dia bisa, yaitu mengelola harta sebagai gembala. Ya, jadi kalau dipecat, kalau sampai dia dilepaskan, dijauhkan dari si majikannya, dia akan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya, makanya dia bingung, dia khawatir. Ya, lalu si bendahara ini bertindak cepat. Ya, karena dia tahu bahwa kesempatannya tinggal sedikit lagi. Apa yang dia lakukan? Yuk kita baca ayat 4. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat. Sudah belum dipecatnya? Belum. Apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Jadi si bendahara ini takut kalau sampai dipecat nanti saya kemana? Ya, gimana saudara? Kita sebagai bendahara-bendaharanya Tuhan. Tuhan sudah kasih peringatan sama kita.
Kalau kita pakai apa yang Tuhan titipkan seenaknya kita sendiri, harta, hidup kita, waktu kita, kepandaian kita, kesehatan kita pakai untuk keperluan kita sendiri, hati-hati saudara. Dikatakan di sini, mana pertanggungjawabanmu? Jangan-jangan nanti kita dipecat. Kita harus berpikir dengan cepat karena waktunya sudah tidak lama lagi. Saya ingat dan saya yakinlah setiap gembala yang saudara ada sebagai jemaat pasti selalu bilang, waktu kita cuma sedikit, waktunya nggak lama lagi. Ayo segera melakukan apa yang Tuhan mau, betul ya? Ini bendahara juga ngerti, ini waktunya cuma sedikit. Kalau saya terlepas dari majikan saya, terlepas dari pokok anggurnya, ini si ranting akan jadi kering, dibuang dan dibakar. Gak mau, bendahara ini gak mau. Lalu dia mikir, gimana caranya supaya tetap menempel. Ya, lalu ayat 5 dia melakukan sesuatu yang hebat. Apa yang bendahara lakukan? Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Lama enggak? Lama lah. Satu persatu harus dilakukan. Ya, katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Tadinya 100. Sekarang sudah bikin aja 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lihat apa yang dilakukan. Dia mencoba untuk berbuat sesuatu yang menyelamatkan kehidupannya di masa depan. Ya, dan apa yang terjadi di ayat ke-8? Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayo kita lihat. Si majikannya memuji bendahara ini. Bukan memuji ketidakjujurannya, enggak seperti itu. Apa yang majikannya puji? Majikannya memuji tentang kecerdikannya. Satu, ya. Yang kedua, dia memuji karena si bendahara ini cepat tanggap. Ya, makanya dikatakan dengan cerdik. Ayo, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya. Kalau cerdik itu lawannya apa ya? Supaya kita jangan jadi orang yang tidak cerdik. Apa? Lawan dari cerdik. Bebal. Ya. Orang bebal itu dikasih tahu nggak nurut. Bener nggak? Dikasih tahu sekali, dikasih tahu 2 kali, dikasih tahu 3 kali, nggak nurut-nurut. Bendahara ini dipuji karena cerdik. Baru dikasih peringatan 1 kali, langsung dia berubah. Makanya si majikannya senang, ya, bahkan memuji. Ayo, kita masih ingat kan apa yang kita lakukan? Misalnya, kita punya janji jam 6 harus ketemu orang. Jam 5 kita sudah pasang alarm. Jam 5.00 pasang alarm supaya kita siap-siap. Nanti jam 5 bunyi kan alarmnya. Alarmnya bunyi lalu kita lakukan apa? Snooze. Apa tuh snooze? Matiin dulu. Nanti 10 menit bunyi lagi. Kitanya tidur lagi. 5 menit lebih 10. Lalu apa? Snooze. Tidur lagi. Sampai nanti jam 6. Kita kaget. Waduh, udah jam 6. Nggak keburu. Waktunya keburu habis. Ya, ini yang orang bebal lakukan. Buat kita di morning call pasti nggak mau ya. Ketika kita diperingatkan oleh Tuhan, langsung kita mau bertobat.
sama seperti bendahara yang cerdik ini ya. Dia langsung mikir, gimana nih? Jangan sampai saya terlepas dari Tuhan, karena saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, makanya buat kita di Morning Call ini bisa menjadi peringatan buat kita. Ini alarm buat kita. Waktunya sudah tidak lama lagi. Apa yang kita lakukan dengan harta atau kekayaan atau berkat yang Tuhan berikan buat kita? Apakah melulu kita buat untuk kemuliaan nama kita? Atau kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan? Memperbesar diri kita atau memperbesar kerajaan Tuhan? Ya, mari jangan jadi orang bebal. Sama seperti bendahara ini, kita mau jadi orang yang cerdik. Ya, jadi kalau kita lihat kembali ya ke Lukas 15, kita bandingkan dengan Lukas 16. Tadi dibilangkan ini berhubungan. Ya, kalau kita lihat di Lukas 15 ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, ada anak bungsu yang hilang. Itu adalah gambaran kasih Tuhan kepada kita sampai dia mau rela mati di kayu salib. Ya, Yesus datang mencari kita, menyelamatkan kita supaya kita jangan jatuh ke dalam neraka, supaya kita bisa selamat masuk ke dalam surga. Itu yang dilakukan Yesus. Seperti di Lukas 15 ada 3 perumpamaan itu. Yesus menggambarkan kasih Tuhan sampai mau di kayu salib. Tetapi ketika kita masuk ke Lukas 16, seolah-olah Tuhan mau ngomong sama kita. Sekarang kamu sudah diselamatkan. Ayo, hiduplah dengan benar. Haleluya ya. Jadi memang salib menyelamatkan kita dan kebangkitannya itu memberi kita hidup baru. Lalu di Morning Call ini, jemaat di Morning Call, ada pertanyaan, hidup yang baru ini mau kita isi dengan apa? Ya, kiranya bisa apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pandangan buat kita. Dengan apa hidup kita mau kita isi? Dan sebagai ayat yang terakhir ada di Lukas 16 ayat yang ke-9. Ya, ini adalah kesimpulannya. Ini adalah perintah Tuhan buat kita. Ayo kita baca. Dan aku berkata kepadamu, jelas sekali ya, Tuhan hari ini bicara kepada jemaat di Morning Call ini. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ini maksudnya apa nih? Banyak sekali maksud yang Tuhan berikan di sini. Ayo kita lihat, kita perhatikan sedikit-sedikit ya. Di awal-awal dikatakan bahwa ikatlah persahabatan, bukan pertemanan. Ya, kalau pertemanan mah masih rendah levelnya. Teman itu bisa ditelikung, teman itu bisa ditusuk dari belakang, teman itu bisa disusul di pengkolan. Ya, itu teman. Tapi persahabatan itu abadi. Ya, ketika sahabat kita jatuh, kita menolong dia. Ketika sahabat kita lemah, kita menguatkan dia. Itu sahabat, ya, kekal. Ya, maka di sini dikatakan ikatlah persahabatan, sesuatu yang kekal. Pakai apa? Dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ayo kita cari yang kekal dengan sesuatu, dengan mengorbankan hal-hal yang tidak kekal. Ya, yang sifatnya sementara. Kita pakai mamon yang sifatnya sementara untuk mencari harta yang lebih kekal. Persahabatan dikatakan di sini. Ya. Jangan sampai Tuhan bilang sama kita bahwa anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak terang. Ya, anak dunia itu begitu ditipu sama orang satu kali aja langsung dia mikir gimana caranya jangan sampai ketipu lagi. Betul ya? Ayo buat kita ketika kita diperingatkan, kita langsung mau bertobat. Pakai mamon ini untuk mencari yang kekal. Amin ya saudara ya. Ayo
kita nggak cuman cari uang di dunia ini, ya kan? Kita nggak cuman cari kepandaian, bukan cuman cari hikmat di dunia ini, tapi apa yang kita dapat itu uang, kepandaian, hikmat yang memang asalnya dari Tuhan, mari kita gunakan sebanyak-banyaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin ya. Dan yang terakhir di sini di ayat terakhirnya dikatakan supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi. Boleh saya tanya kepada jemaat Morning Call di sini, kapan saudara tidak lagi memerlukan uang? Kapan saudara nggak perlu lagi tubuh ini? Kapan saudara nggak perlu lagi kepandaian saudara? Kapan? Ketika Tuhan panggil kita. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, kita nggak perlu lagi yang namanya mamon itu, ya. Jadi kalau boleh diterjemahkan, kalau Tuhan panggil kita, kalau Tuhan sudah datang kedua kali, maka kita diterima di dalam kemah abadi. Di mana? Di surga yang kekal. Mari di jemaat Morning Call ini saya mau mengajak kita gunakan mamon yang tidak jujur itu untuk menjalin persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan kita di surga. Supaya ketika Dia panggil kita, ketika waktunya sudah sampai, ketika Tuhan datang untuk kedua kali, dikatakan kita diterima di kemah yang abadi. Amin ya saudara. Jadi ayo di kesempatan yang sangat bagus ini saya mau mengajak jemaat di Morning Call ini untuk memutuskan, ya. Satu, kita harus hidup lebih serius sama Tuhan. Yang kedua, kita mau gunakan waktu yang lebih bijaksana lagi. Dan yang ketiga, kita mau pakai berkat yang dari Tuhan ini untuk tujuan yang kekal. Amin, ya. Jadi mari sekali lagi saya mau sampaikan, jangan sampai Paskah ini cuman sekedar perayaan, tapi menjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah mengerti Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Kami Tuhan sebagai bendahara-Mu yang Engkau titipkan harta-harta berkat-berkat yang begitu banyak Tuhan Yesus, beri kepada kami kemampuan Tuhan untuk mengelola semua ini untuk kemuliaan nama-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami dikatakan sebagai bendahara yang cerdik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua yang sudah mempersiapkan Morning Call ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Karena kami percaya Tuhan melalui Morning Call ini banyak berkat-berkat dicurahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Untuk pemerintahan negara Indonesia ini juga Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau beri hikmat kepada mereka semua Tuhan. Engkau beri Tuhan Yesus kemampuan untuk memimpin negara yang besar ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk rakyat Indonesia Tuhan. Berkati rakyat Indonesia Tuhan. Berkati tanah Indonesia, berkati situasi Indonesia, berkati perekonomian Indonesia Tuhan Yesus. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus dan juga semua rakyat Indonesia boleh mengerti Tuhan. Ketika Engkau turun tangan Tuhan Yesus, ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah sediakan buat negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Untuk gembala pembina, para wakilnya Tuhan Yesus. Juga pelaksana harian Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gembala-gembala cabang Tuhan Yesus, gembala-gembala kul, juga para full timer Tuhan Yesus, berkati mereka semua Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kami minta hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah salah memilih Tuhan. Biar Tuhan melalui mereka kami terus dibimbing Tuhan, sehingga kami tidak pernah salah jalan. Karena kami tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri, kami terus ada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami meninggalkan Morning Call ini, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari
angkat kedua tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Jemaat Morning Call yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, serta cinta kasih yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus, juga penyertaan senantiasa dari Roh Kudus menyertai kita terus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerimanya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.